Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah minggu ini Ustazah akan memberikan pelajaran sirah dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Siapakah Nabi Ismail? Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Ibnu Hajar. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam sangat ditunggu untuk meneruskan dakwah kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Ibnu Hajar sangat menyayangi Nabi Ismail. Begitupun Ibu Sarah sebagai ibu kedua Nabi Ismail alaihissalam. Tak berselang lama kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ibnu Hajar untuk pergi ke padang pasir yang sangat jauh dan tandus. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ibnu Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir tersebut. Ketika perbekalan Ibnu Hajar dan Nabi Ismail mulai berkurang, Nabi Ismail menangis sangat kencang. Kemudian Ibnu Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Akhirnya Ibnu Hajar merasa lelah dan letih. Ketika kembali kepada Nabi Ismail, beliau menemukan air yang mengalir di bawah kaki Nabi Ismail. Kemudian Ibnu Hajar menggali dengan kedua tangannya sambil mengucapkan Zam-zam, 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 yang artinya berkumpullah, berkumpulnya. Akhirnya airnya berkumpul dan memancarkan sumber air yang sangat kuat. Kemudian datanglah khalifah-khalifah untuk berdagang di padang pasir yang sangat tandus tersebut, yang sekarang kita dengar dengan Makkah Al-Mukarram. Setelah Nabi Ibrahim ditinggalkan sangat lama oleh Ibnu Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kerinduan yang sangat dalam. Akan tetapi Allah memberinya perintah kembali untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Ibnu Hajar melaksanakan dengan kesabaran dan ikhlasan. Akan tetapi ada iblis yang terus membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Dzulhijjah yang kita kenal dengan Idul Adha. Dan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Setelah peristiwa 10 Dzulhijjah, Nabi Ismail dibesarkan di Mekah dan turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Baitullah atau Ka'bah di dekat air Zam-zam. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim menyusun bangunan itu dengan batu-batuan dan meletakkan satu batu hitam yang kita sebut dengan Hajar Aswad. Ya, kemudian ada tempat di mana Nabi Ibrahim selalu berdiri di atas sebuah batu dan batu itu selalu dibuat pijakan yang sekarang kita sebut dengan Maqam Ibrahim. Oke anak-anak, semoga cerita Ustazah terhadap Nabi Ismail ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari cerita Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kita harus menjadikan Allah di atas segala-galanya. Allah satu. Allah Maha Kuasa. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersabar dan berdoa.
Yang ketiga, Nabi Ismail adalah teladan yang baik sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kita sebagai umat manusia harus memiliki keyakinan dan kesabaran seperti Ibnu Hajar. Yang kelima, kepatuhan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah menjadi pelajaran besar untuk kita untuk selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak soli dan soliha. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu belajar, dan belajar. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.